Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan Fana di part 12 kali ini, memaknai pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Pemahaman lanjut ilmu laduni. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 67-68. Kunci dalam pembelajaran murid dan mursyid adalah kesabaran. Awal mula masuknya ilmu ke dalam diri seseorang itu adalah mau mendengarkan. Seperti kelanjutan cerita di ayat tersebut, mata lahir kita akan beranggapan bahwa Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu. Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak kecil. Secara lahir akan seperti sebuah kejahatan, namun secara hakikat akan menjadi kebenaran yang sejati. Hakikat itu didapat dari penglihatan mata hati. Mata hati inilah bisa melihat salah satu hal yang gaib, yaitu titik ketidaktahuan manusia. Transfer ilmu dari seorang guru kepada muridnya dapat dikatakan berhasil apabila dapat mendefinisikan, menempatkan ilmu orang lain di dalam dirinya, dan memaknainya secara tepat. Namun, perpisahan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam itu simbolnya adalah perbedaan pendapat. Bagaimana mengatasinya? Ya, harus nurut. Murid harus nurut sama mursyidnya. Hal terberat dalam belajar itu, titik di mana mau mendengarkan pendapat orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Di titik ini proses terberat, di mana keikhlasan, menahan hawa nafsu, ego di dalam diri sendiri sedang diuji. Dapat disimpulkan proses pembelajaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ini sendiri, ialah makna hakikat. Bermarifat itu adalah mencari kata sandi untuk membuka salah satu dari sekian banyak kotak di alam semesta. Untuk mendapatkan kata sandi itu, perlu melewati proses ikhtiar yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikannya, karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi saya, apabila makrifat itu sudah didapat, sebaiknya dijaga. Kata sandi itu harus selalu diingat. Jangan sampai lupa. Bayangkan kalau lupa kata sandi di zaman sekarang, kan bisa repot. Kata sandi email, kata sandi Facebook, Twitter dan lain-lain. Inilah tujuan hidup yang ideal. Mencari kata sandi, kemudian mencatatnya. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi memiliki kata sandi, aljabar dan algoritma. Dan masih banyak kata sandi lain untuk membuka kotak di alam semesta yang diberikan Allah kepada beliau. Apakah semua kotak di alam semesta ini sudah ada kata sandinya? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Perumpamaan lain, anugerah itu seperti hujan yang turun ke bumi, mengalir di sungai-sungai. Air itu akan menjadi air sungai menyatu, mengalir ke laut akan menjadi air laut. Itulah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah rahmat, kasih sayang, yang diletakkan Allah dalam hati para hambanya. Hadits Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, dengarkanlah kata hati. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Yusuf ayat 53. Hawa nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, seringkali bertentangan dengan hawa nafsu yang sifatnya jahat, kesenangan yang semu. Hawa nafsu yang sejati, diberi rahmat, itu sifatnya tentram, tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Inilah makna lanjutan ilmu laduni itu sendiri, bentuk pemahaman dan pola pembelajarannya. Ilmu pertama. Ilmu laduni itu, pertama kali diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu yang langsung diberikan dari Allah dalam bentuk pemahaman. Memahami nama-nama benda. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda, seluruhnya,
Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah, 31. Kemudian kedua. Cerita Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Proses transfer ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mursyid. Nabi Musa muridnya, Nabi Khidir ialah mursyidnya. Dan yang ketiga. Ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Selain memang ditunjuk sebagai Nabi penutup, Rasulullah juga diberi pengetahuan yang bersifat gaib oleh Allah. Ilmu laduni yang diberikan Allah kepada hambanya, kalau disampaikan maka bentuknya akan menjadi dakwah atau pembelajaran. Namun, apabila disimpan sendiri bisa menjadi kekayaan hakiki di dalam dirinya. Ada istilah di dunia tasawuf, matilah sebelum engkau dimatikan. Bagi saya titik balik fana terhadap dunia ialah salah satu kematian yang menyakitkan. Awal mulanya merasa sudah tidak peduli dengan perkara dunia sejak lama. Apapun yang terjadi, ya udah terjadi aja. Namun dengan adanya mujahadah dalam kemauan atau bahasa Arabnya, irodah, inilah, Allah menghidupkan kembali. Bukankah kita sering mendengar kalimat, Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum, apabila ia tidak ingin atau mau merubah nasibnya sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Hakikatnya, ilmu merupakan harta yang dimiliki manusia secara hakiki. Kalau harta yang berbentuk benda itu sifatnya fana, hanya sebatas di dunia. Maka, saya sepakat, sedekahkan sebagian harta itu di jalan Allah. Terlebih jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Di Al-Quran disebutkan juga, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu." Kutipan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Rezeki yang tidak ternilai harganya itu adalah ilmu. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surat Saba ayat 39. Wallahu a'lam bishawab, sekian catatan fana di part 12 di dalam kitab diri. Ini hanya pemahaman saya yang mencoba menjadi seorang santri di akhir zaman. Apabila ada yang dapat mengambil manfaatnya, alhamdulillah. Apalagi, ada ingin menambahkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka ambil saja hikmahnya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, karena kebenaran itu merupakan hak milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.